Halo teman-teman mahasiswa baru, selamat datang di Kehidupan Kampus. Gini, di fase baru ini kalian bakal ketemu sama lingkungan yang jauh lebih beragam. Jadi yuk kita langsung bahas satu topik yang bakal sangat relate sama keseharian kita di sini. Kita akan bedah soal manajemen pendidikan inklusif. Coba deh, kalian bayangin sistem pendidikan kita tuh bukan kayak kotak batu yang kaku, tapi lebih mirip tanah liat 3 dimensi. Kenapa tanah liat? Soalnya pendidikan itu emang seharusnya bisa dibentuk, fleksibel, dan bisa nyesuaiin diri sama siapapun yang ada di dalamnya. Bukan malah sebaliknya. Nah, sebagai mahasiswa, kita kan dituntut buat mikir lebih kritis nih. Coba aku tanya satu hal mendasar. Menurut kalian, inklusi itu apa sih? Cuma sekedar masukin semua orang, termasuk teman-teman kita yang berkebutuhan khusus, ke dalam satu ruang kelas yang sama, kumpul bareng gitu aja? Sering banget kan kita mikir, oh, udah sekelas kok, berarti udah inklusif. Tapi, masa sih sesimpel itu? Actually, kita harus pisahin dulu nih, mana mitos, mana fakta. Mitosnya, inklusi itu cuma soal penempatan fisik di kampus reguler. Faktanya, nggak gitu sama sekali. Inklusi itu sebuah tindakan aktif, teman-teman. Ingat analogi tanah liat tadi? Kita tuh harus secara sengaja dan aktif mengadaptasi kurikulum, metode belajar, sampai lingkungan fisik kampusnya biar benar-benar pas sama kebutuhan setiap mahasiswa. Jadi bukan mahasiswanya yang dipaksa muat ke cetakan yang udah kaku, tapi cetakannya yang harus kita ubah biar pas sama mereka. Terus gimana dong caranya bikin lingkungan tanah liat yang sefleksibel ini? Ya pastinya nggak bisa kejadian pakai sihir semalaman. Butuh sebuah mesin penggerak di balik layar. Dan inilah yang kita sebut dengan manajemen pendidikan inklusi. Intinya, ini tuh proses buat mastiin sistem pendidikan kita jadi 3 hal. Aksesibel, alias gampang diakses siapa aja, partisipatif, di mana semua orang bisa ikut aktif tanpa dibeda-bedain, dan adaptif, alias bisa nyesuaiin sama kebutuhan individu. Ini fondasinya guys. Oke, kita masuk ke bagian 1, mesin penggerak, yaitu si manajemen inklusi itu sendiri. Kalian kebayangkan repotnya bikin event gede di kampus? Bayangin kalian bikin festival kampus buat ribuan orang dengan kebutuhan yang beda-beda. Kalau nggak ada panitia yang bener, wah pasti kaos banget. Nah, sama kayak bikin event, kita butuh 4 fungsi manajemen klasik, atau yang biasa disingkat POAC. Pertama, planning atau perencanaan. Kita identifikasi dulu butuhnya apa, terus nyusun kurikulum yang luas. Kedua, organizing, yaitu bagi-bagi tugas nih. Mana yang porsinya dosen, guru pendamping, sampai psikolog. Ketiga, actuating, alias pelaksanaan belajarnya di kelas yang pakai metode beda-beda. Dan terakhir, controlling, yaitu proses evaluasi. Kita cek, program inklusi ini beneran efektif dan ningkatin progres belajar nggak sih? Kalau fungsi manajemen tadi jalan bener, bakal kebentuk tuh satu ekosistem yang utuh. Poin krusialnya itu bukan cuma soal sedia ramp buat kursi roda atau fasilitas fisik doang, tapi juga kurikulum yang bisa di-adjust. Dosen yang nggak cuma jago ngajar, tapi juga bisa kasih motivasi dan support emosional. Dan yang paling penting, lingkungan sosial dari teman-teman sebayanya. Yap, itu artinya kita semua, dosen dan kita sebagai mahasiswa, punya peran yang super penting buat nyiptain atmosfer kelas yang benar-benar bebas diskriminasi. Lanjut ke bagian 2. Kita bahas soal realita, tantangan, dan solusi pas berhadapan langsung dengan dinamika di lapangan. Praktek di lapangan tuh emang nggak gampang, tapi tiap tantangan pasti ada solusinya kok. Yuk kita petain. Misalnya, gimana kalau dosen atau pengajarnya masih kurang paham soal inklusi? Solusinya, manajemen harus ngasih pelatihan berkala. Terus, kalau fasilitasnya terbatas, nah, manajemen wajib memprioritaskan penyediaan infrastruktur yang memadai. Dan yang seringkali paling berat, gimana kalau ada stigma negatif dari lingkungan sekitar? Di titik inilah pihak kampus harus berani keluar, kolaborasi bareng orang tua dan masyarakat luas buat kasih edukasi. Jadi, rintangannya emang kerasa nyata, tapi solusinya juga sangat terukur. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, ngebahas tujuan bersama dan harapan untuk mewujudkan keadilan di dunia pendidikan. Kenapa sih kita harus mikirin banget soal manajemen inklusi ini? Karena tujuannya itu mulia banget, mastiin semua orang dapat kesempatan belajar yang benar-benar setara. Biar setiap mahasiswa bisa nge-unlock dan ngembangin potensinya secara maksimal. Nggak cuma itu, sistem ini tuh sengaja dirancang buat ngebangun sikap toleransi di antara kita semua. Buat ngebuktiin kalau perbedaan itu sama sekali bukan hambatan, melainkan kekuatan kita. Pada akhirnya, ini semua adalah upaya buat wujudin sistem pendidikan yang benar-benar adil buat siapapun. Sebagai penutup paparan ini, aku mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungin bareng-bareng. Kalau pendidikan aja udah gak bisa menghargai keberagaman, emangnya masih pantas sistem itu disebut memanusiakan manusia? Pendidikan inklusi itu bukan cuma tentang menolong mereka yang berkebutuhan khusus guys, tapi ini tentang menyelamatkan kita semua dengan ngebentuk ruang belajar yang jauh lebih manusiawi. Terima kasih banyak udah nyimak pembahasan kita kali ini. Yuk bareng-bareng kita jadiin kampus kita ruang tanah liat yang inklusif untuk semua.